Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Nah, daerah mana saja yang melakukan perlawanan terhadap Jepang? Yang pertama, perlawanan Singaparna. Perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang banyak dipimpin oleh para ulama yang bersikap non-kooperatif terhadap kebijakan Jepang. Salah satunya terjadi di Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya. Sukamana adalah sebuah desa di Kecamatan Singaparna, wilayah Tasikmalaya. Perlawanan rakyat Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pemimpin pesantren di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Munculnya perlawanan rakyat berawal dari paksaan Jepang untuk melakukan Seikere, yaitu upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap dewa. Nah, yang kedua, perlawanan di Indramayu. Pada April 1944, terjadi peristiwa Indramayu disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja Romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrian dan kawan-kawan di Desa Karangampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahui kekajaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan. Nah, yang ketiga adalah perlawanan Peta di Blitar. Prajurit Peta di Blitar yang dipimpin Sudanku atau Komandan Kleton Supriyadi melancarkan perlawanan terhadap Jepang pada 14 Februari 1945. Perlawanan ini timbul karena ia tidak tahan melihat penderitaan rakyat terutama di daerah Blitar yang dipekerjakan sebagai tenaga romusa. Perlawanan Supriyadi dan pasukannya sangat merepotkan pasukan Jepang. Hal ini membuat Jepang terpaksa mendatangkan pasukan dari tempat lain yang dilengkapi dengan tank-tank dan pesawat tempur. Perlawanan Supriyadi dan para pengikutnya mengalami kegagalan karena persiapan yang kurang matang dan tidak mendapat dukungan rakyat. Akhirnya, prajurit Peta yang ikut melawan Jepang ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah militer di Jakarta. Dan yang terakhir adalah perlawanan di Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terjadi karena penderitaan yang dialami akibat kesewenangan Jepang. Rakyat Aceh banyak dikerahkan untuk Romusa. Mereka diharuskan membangun parit, lapangan terbang, jalan, dan lain-lain. Perlawanan Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Penyerangan terpenting adalah penyerangan di Chotpling yang terjadi pada tanggal 10 November 1942. Dalam serangan pertama dan kedua, rakyat Aceh berhasil memukul mundur Jepang ke Lok Semawe. Pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chotpling. Kebencian rakyat semakin bertambah ketika Tengku Abdul Jalil gugur di tempat saat sedang sembahyang. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Selanjutnya, silahkan kerjakan LKPD kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.